Kami yang datang. Kami mengerti, ada hal-hal yang membuat Anda tidak dapat datang ke kantor kami. Untuk itu, kami menyediakan layanan antar sertifikat. Inovasi layanan kami yang datang adalah pengiriman sertifikat dan atau produk hasil layanan lainnya langsung ke alamat masyarakat pengguna layanan. Khusus bagi masyarakat berusia lanjut dan juga bagi masyarakat penyandang disabilitas. Dengan adanya inovasi layanan ini, kami harapkan masyarakat tetap dapat menikmati layanan dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, walau di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Kantor Pertanahan Kota Denpasar melayani, profesional, dan terpercaya. Berdasarkan video tersebut, dapat dilihat bahwa melalui inovasi layanan Kami yang datang di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, ASN di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Denpasar sudah paham kedudukannya sebagai aparatur negara, dengan memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat yang dilayaninya. Program layanan seperti ini sangat membantu masyarakat yang tidak mampu datang secara langsung ke kantor pertanahan. Dengan program layanan seperti ini juga dapat lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di lingkungan Kementerian ATR BPN yang melayani, profesional, dan terpercaya. Berdasarkan video inovasi Kantor Pertanahan Kota Denpasar tersebut, dapat dilihat bahwa melalui inovasi layanan Kami yang datang, Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam pengelolaan manajemen ASN telah menunjukkan kode etik ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Denpasar memberikan layanan khusus untuk masyarakat yang memang tidak dapat datang ke kantor pertanahan karena hal-hal tertentu. Dengan adanya layanan ini, telah mencerminkan dedikasi Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat demi kepuasan masyarakat. Hal ini sebagaimana sesuai dengan moto Kementerian ATR BPN, yaitu melayani, profesional, terpercaya. Berdasarkan video tersebut, dapat dilihat bahwa melalui inovasi layanan Kami yang datang di Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan mengantar langsung sertifikat kepada yang berhak, sehingga ASN di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah memahami dan menerapkan tentang kewajibannya sebagai seorang ASN, yaitu 1. Telah melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 2. Telah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Telah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 4. Telah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Sekaligus pula, ASN di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga telah menerapkan nilai-nilai smart ASN. Pandemi COVID-19, masyarakat diimbau untuk tetap stay di dalam rumah dan menurunkan frekuensi aktivitas di luar ruangan, sehingga Kantor Kota Denpasar menyikapinya dengan mendatangi rumah-rumah warga yang ingin melakukan pendaftaran sertifikat tanah. Sebagaimana terlihat di video tersebut, instansi Kantor Kota Denpasar
serta ASN yang bertugas telah berhasil melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai pelaksana dan pelayan publik, serta menjembatani kebijakan negara dengan warganya sebagai perekat bangsa di tengah-tengah situasi pandemi dengan tetap menjalankan tugas dan fungsinya yang merupakan pelaksana tugas negara di bawah naungan Kementerian ATR BPN, khususnya Kantah Kota Denpasar. Adapun pola kebijakan ini kami yang datang sangat sesuai dengan pola transformasi digital dan sesuai dengan literasi digital yang ada. Ditreskrimum Polda Kalbar merilis hasil pengungkapan kasus dugaan sindikat mafia tanah yang berlokasi di Desa Durian, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat oleh Satgas Anti Mafia Tanah. Kasus ini terkuak dari salah satu pemilik tanah yang tiba-tiba mendapat tawaran pembelian, padahal si pemilik tidak berniat menjual tanah. Setelah dilakukan pengecekan ke kantor BPN, ternyata telah ada sertifikat ganda. Korban kemudian mengadukan masalah ini ke Mapolda Kalbar. Dari penelusuran berdasarkan sertifikat yang ada, diamankan 4 tersangka, yang terdiri dari tersangka berinisial A, mantan pegawai BPN Kabupaten Kuburaya, sekaligus ketua tim adjudikasi Desa Durian tahun 2008. Ada pula UF, mantan kepala Desa Durian tahun 2008, serta tersangka H dan T selaku pemegang sertifikat hak milik atau SHM. Modus operandi yang digunakan adalah tersangka berinisial A menerbitkan SHM dengan memalsukan warkah berupa surat pernyataan tanah atau SPT dan surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh UF selaku kepala desa. SPT tersebut dipalsukan seolah-olah atas nama tersangka serta H dan T sebagai penggarap lahan. Dalam surat keterangan seolah-olah jika tersangka H dan T merupakan warga Desa Durian. Setidaknya kurang lebih sebanyak 200 hektar warkah lahan di Desa Durian yang dipalsukan, dengan potensi keuntungan para tersangka mencapai 1 triliun rupiah jika harga tanah Rp500.000 per meter persegi. Atas kejadian ini, para pemilik lahan tidak dapat menerbitkan sertifikat tanah mereka. Dari situ kemudian telusuri pada periode 1 tahun itu, sertifikat yang diterbitkan atau diproses oleh yang bersangkutan, kita cek satu persatu. Hitungnya Pak Erwin, dan didapati sampai dengan sekarang ini sudah ditemukan sebanyak 147 dokumen sertifikat dan buku tanah yang diduga keras telah dipalsukan oleh tersangka yang sama. Berdasarkan pemeriksaan data kepolisian, tersangka A juga merupakan residivis kasus serupa. Kepala BPN Kuburaya mengaku modus yang digunakan oleh para tersangka sangat rapi. Pihaknya memastikan akan membantu memberikan data-data kepada polisi untuk mengungkap kasus ini. Tidak lanjuti ke Kanwil dan kami di Kata juga serius menangani ini, dan kita akhirnya hari ini bukti yang sudah dikumpulkan ini, bayangkan ada 147. Itu kita menghormati bukan hanya 1 hari 2 hari, sudah berbulan-bulan ya, 3 bulan. Kita juga nggak mungkin sembarangan untuk mengungkapkan ini. Korban sebagian besar merupakan masyarakat pemilik tanah warisan di desa ini. Salah satunya Hasbi Hars, pemilik tanah seluas 19 hektar. Kebun karet. Kebun karet ya. Luasnya berapa? 18 hektar. 18 hektar. Berarti Hampir 19 hektar gitu. Itu udah ada sertifikat atau SKT, Pak? Surat wakaf. Wakaf. Bersertifikat? Belum, tapi sudah ada SK. Dia dimulai dari surat wakaf, terus di Mahkamah Syariah, pengadilan Mahkamah Syariah Agama, penetapannya, terus dikuatkan oleh Badan Pertanahan. Itu zaman tahun 60-an. Dari 43 sertifikat yang dibuat tersangka A, seluruhnya diatasnamakan dengan nama keluarganya, yakni 10 sertifikat atas nama istri, 17 atas nama kakaknya, dan sisanya menggunakan nama kerabat lainnya.
Setidaknya sebanyak 3 box kontainer barang bukti dokumen disita polisi. Polisi saat ini telah membuka posko di Ditreskrimum Polda Kalbar jika ada masyarakat di sekitar Desa Durian yang ingin mengadu. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak. Berdasarkan video kasus mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Kebun Raya, Kalimantan Barat tersebut, dapat dilihat bahwa perbuatan A selaku mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebun Raya sekaligus mantan ketua adjudikasi pada masa itu merupakan bentuk penyimpangan terhadap kode etik ASN, di mana perbuatan A telah mencoreng martabat dan kehormatan ASN sehingga memberikan penilaian yang buruk di mata masyarakat. Dengan perbuatan ini juga dapat dinilai bahwa A tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi sebagai ASN. A juga dinilai tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah menggunakan prakarsa jabatannya untuk mencari keuntungan dan manfaat bagi dirinya sendiri atau orang lain. Berdasarkan video tersebut, dapat dilihat bahwa oknum yang merupakan mantan pegawai BPN Kabupaten Kebun Raya yang melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan cara memalsukan data dan sertifikat merupakan tindakan yang melanggar kewajibannya sebagai seorang ASN, yaitu 1. Tidak melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah. 2. Tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 4. Tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Berdasarkan video tersebut, dapat dilihat bahwa A yang merupakan mantan pegawai BPN Kabupaten Kebun Raya tidak memahami kedudukan dan perannya sebagai seorang ASN. Peran ASN dalam pasal 12 Undang-Undang ASN mengatakan bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai aparatur sipil negara, A tidak memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat, tetapi malah melakukan praktek yang merugikan masyarakat. A juga seharusnya bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi malah melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dan keluarganya melalui tindakan pemalsuan data dan sertifikat. Tersebut mantan pegawai BPN Kabupaten Kebun Raya yang telah ditetapkan sebagai tersangka terbukti tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN dengan baik. Tersangka bukan hanya tidak melaksanakan dan melayani masyarakat sebagaimana mestinya, tetapi bekerja sama dengan warga biasa untuk menggandakan sertifikat tanah dan mengklaim hak milik orang lain. Tindakan ini tidak mencerminkan sikap teladan sebagai perekat bangsa, tetapi melakukan hal tercela sebagai ASN yang harusnya melayani publik secara profesional, tetapi malah melakukan tindakan korupsi. Kasus ini menyalahi 4 pilar kompetensi literasi digital, yaitu digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety.